Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, materi yang kita bahas adalah mengenai sistem rem. Jadi di kendaraan itu dilengkapi dengan sistem rem. Rem dirancang untuk mengurangi kecepatan atau memperlambat dan menghentikan kendaraan. Untuk memungkinkan parkir pada tempat yang menurun, peralatan ini sangat penting pada kendaraan yang berfungsi sebagai alat keselamatan dan menjamin kendaraan yang aman. Kalau kita lihat, bagian dari sebuah sistem rem adalah yang pertama katup pengimbang, yang kedua adalah rem piringan, yang ketiga adalah master silinder, yang keempat adalah pedal rem, yang kelima tromol rem. Jadi di sini kebalik ya, yang 6 ini harusnya di 5, yang 5 ke 6. Terus yang ketujuh adalah booster rem, yang kedelapan adalah tuas rem parkir. Prinsip dasar dari sebuah rem adalah seperti ini. Nah, ini adalah tromol yang berputar. Di dalamnya adalah sistem remnya. Nah, ketika diinjak maka ini akan menekan ke kanan dan ke kiri sehingga terjadi proses pengereman. Kita mulai dari tipe rem berdasarkan penggunaannya adalah rem kaki atau foot brake. Rem parkir atau parking brake, dia pakai tuas. Yang ketiga adalah rem tambahan atau auxiliary brake. Rem tambahan digunakan untuk membantu rem kaki. Jadi ini yang direm adalah putaran mesinnya. Jadi ada 3 kalau di kendaraan. Yang pertama adalah rem kaki, yang kedua adalah rem parkir, yang ketiga adalah rem tambahan atau auxiliary brake. Tipe rem berdasarkan mekanisnya yaitu ada rem tromol, ada rem cakram. Jadi tipe rem berdasarkan mekanisme ada rem tromol dan rem cakram. Itu adalah untuk pengatannya. Sekarang kita mulai dari rem tromol. Pendahuluannya, pada rem tromol, kekuatan tenaga pengereman atau self-energizing action diperoleh dari sepatu rem yang diam menekan bagian dalam tromol yang berputar. Komponen dari sebuah rem tromol itu yang pertama adalah tromol rem, silinder roda, kampas rem, sepatu rem, dan braking plate. Kita lihat dari yang pertama, tromol. Tromolnya itu bentuk seperti ini. Tromol rem terbuat dari besi tuang. Saat kampas rem menekan bagian dalam tromol akan terjadi gesekan yang menimbulkan panas yang mencapai suhu 200-300 derajat Celcius. Nah, ini ketika kita perjalanan jauh pasti ini akan panas sekali. Yang kedua adalah silinder roda. Silinder roda ini adalah yang meneruskan tekanan hidrolik minyak rem sehingga dia nanti menekan kampas rem. Di sini ada komponen-komponennya. Yang paling sering kita pakai atau kita gunakan untuk repair itu nanti ini, nipple atau busi blader. Jadi untuk proses bleeding atau membuang udara yang ada dalam sistem rem. Kampas rem. Kampas rem itu seperti ini, yang sepatu rem itu terbuat dari besinya, kampas rem itu yang bergesekan. Ada 4 jenis material dari kampas rem. Yang pertama adalah bahan organik, yang kedua adalah bahan semi metal, yang ketiga adalah bahan keramik, yang keempat adalah bahan sinter. Untuk lebih lanjut kalian bisa search sendiri ya nanti untuk kelebihan dan kekurangan dari masing-masing komponen. Braking plate. Braking plate ini adalah tempat dari mekanisme remnya. Yang berikutnya adalah tipe rem tromol. Rem tromol sendiri itu ada 5, ada tipe leading trailing, ada tipe two leading, ada tipe dual two leading, ada uniservo, dan ada duo servo. Kita mulai dari tipe leading. Pada tipe ini terdapat satu silinder roda dengan 2 piston yang akan mendorong bagian atas dari tromol rem. Leading shoe lebih cepat aus daripada trailing shoe. Trailing shoe itu yang sebelah kanan, leading shoe sebelah kiri. Tipe two leading.
Tipe ini mempunyai 2 silinder roda. Dalam hal ini tiap silinder memiliki 1 piston. Nah, jadi satu ini yang atas ini mendorong ke kiri, yang bawah mendorong ke kanan. Kelebihannya saat kendaraan maju, kedua sepatu rem menjadi leading shoe sehingga daya pengereman baik. Saat pengendara dua rem menjadi trailing shoe sehingga daya pengereman kurang baik. Tipe dual leading. Tipe ini adalah mempunyai 2 roda. Setiap silinder mempunyai 2 buah piston yang menghasilkan efek pengereman baik saat kendaraan maju ataupun mundur. Yang keempat adalah tipe uniservo, mempunyai 1 silinder roda dengan 1 piston. Jadi 1 silinder roda dengan 1 piston. Dual servo. Tipe ini merupakan penyempurnaan dari tipe uniservo. Rem tipe ini mempunyai 1 silinder roda dengan 2 piston. Gaya pengereman tetap oleh gerakan kendaraan. Ini untuk tipe-tipenya, jadi ada 5. Yang berikutnya adalah cara kerja dari sebuah rem tromol. Kita lihat yang di luar ini ada tromolnya, yang di dalam ini adalah kampas rem. Ketika tromol berputar, nah pengeremannya adalah seperti ini. Jadi ketika pedal rem diinjak, minyak rem ini akan mendorong piston ke kanan dan ke kiri sehingga terjadi proses pengereman. Nah, oke, saya cukupkan sekian untuk rem cakram. Kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Terima kasih.